Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah tauladan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang mulia dan terkenal dengan ketegasannya. Saking tegasnya, Umar bin Khattab diberi julukan Al-Faruq oleh Nabi Muhammad SAW. Faruq artinya membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Salah satu keutamaan Umar bin Khattab adalah diceritakan dalam suatu kisah bahwa pernah satu waktu Umar bin Khattab lagi masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para istri Nabi sedang berbicara dan suara mereka tinggi. Bukan karena mereka tidak santun terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi lagi ngobrol antara satu dan yang lainnya. Lalu perempuan yang sedang mengobrol itu saat Umar bin Khattab datang, mereka semua diam. Lalu Nabi SAW senyum. Umar radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Semoga Allah selalu membuat Anda tersenyum." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Saya heran dengan wanita-wanita ini. Waktu kau belum datang, tadi suara mereka tinggi semua. Begitu kau datang, senyap. Tidak ada suara mereka lagi." Lalu Umar berkata lagi, "Hai hamba-hamba Allah, apakah kalian takut kepada saya dan tidak takut kepada Rasulullah?" Istri Nabi yang paling tua, yaitu Ummu Salamah, menjawab, "Tentu saja, hai Umar, karena Rasulullah lebih lembut daripada kamu." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Umar bin Khattab, gara-gara ketegasanmu ini, halal dan haram tidak ada main-main. Maka ketahuilah, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, demi Allah, kalau Umar bin Khattab lewat di sebuah lembah, setan lihat Umar lewat di lembah itu, dia cari lembah lain karena takut bertemu dengan Umar." Umar bin Khattab memiliki banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar didatangi oleh anaknya. Kebetulan anak Umar masih kecil. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, teman-teman saya mengolok-olok saya karena baju saya sobek. Saya mau dibelikan baju baru, ayah." Umar menjawab, "Baiklah, pergi ke Baitul Mal. Pergilah kepada pamanku penjaga Baitul Mal. Sampaikan salamku dan bilang, kalau ayahmu sedang meminta gajinya dimajukan, ambil itu dan belilah baju." Lalu anak Sayyidina Umar pun pergi ke sana. Ia berkata, "Paman, ayahku Amirul Mukminin Umar bin Khattab menitip pesan. Katanya kalau bisa gajinya dimajukan. Lalu kemudian saya akan ambil untuk beli baju karena teman-teman saya mengolok-olok baju saya yang sobek." Lalu penjaga Baitul Mal bilang, "Sampaikan salamku kepada ayahmu Amirul Mukminin. Katakan pada beliau, apakah ada jaminan bahwasannya ayahmu masih bisa hidup sampai akhir bulan? Sehingga dia bisa bayar itu. Sekarang belum selesai, belum tanggal terima gajinya. Kalau diambil sekarang, apa ada jaminan dia bisa hidup sampai akhir bulan nanti?" Maka anak Umar bin Khattab dengan sikapnya yang polos langsung pulang dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pamanku penjaga Baitul Mal bilang, sampaikan kepada ayahmu salam dan bilang, katakan apakah ada jaminan engkau akan hidup sampai akhir bulan?" Maka tiba-tiba Umar bin Khattab menangis terisak-isak sambil mengatakan, "Pamanmu benar, tidak ada yang bisa menjamin aku hidup sampai akhir bulan." Mengapa Umar bin Khattab seperti ini? Padahal beliau adalah raja. Beliau bisa menyuruh ambil gaji, bahkan bisa berhutang. Tapi subhanallah, Umar sangat adil terhadap rakyat-rakyatnya. Kisah yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an pada suatu waktu mengirim surat kepada Raja Romawi untuk mengajak masuk Islam. Rupanya Raja Romawi masih berpikir. Raja ini berpikir upeti saja, karena mereka juga tidak mau berperang dengan muslimin. Diutuslah satu orang Perdana Menteri Raja Romawi yang membawa sekitar 3.000 prajurit dan diikuti dengan banyak sekali peti-peti emas. Begitu masuk pintu gerbang Madinah, maka lewat seorang muslim penduduk Madinah. Lalu Perdana Menteri Romawi ini berkata kepadanya, "Hai muslim, saya mau tanya di mana istananya Raja Agung Umar." Seorang muslim ini diam, lalu bilang, "Istana? Kalau yang Anda tanyakan rumahnya Amirul Mukminin, saya tahu. Lurus saja, nanti belok kanan." Lalu orang muslim ini pergi. Kemudian Perdana Menteri Romawi ini berkata,
Belum pernah saya temukan ada orang tahu ini peti emas lalu tidak minta duit. Ini adalah sifatnya orang Muslim, bukan mengemis dan meminta-minta. Dia bilang, kami sudah siapkan satu peti khusus untuk bagi-bagiin duit. Kalau misalnya ada orang minta-minta, dikasih, dan ini orang tidak minta. Dan ini juga sudah menjadi tanda tanya buat dia. Kenapa orang ini? Orang kaya kah dia? Tapi kalau kaya raya, tidak mungkin jalan kaki. Perdana Menteri jalan terus, sampai di ujung dia belok kanan jalan Madinah. Rumah semua sama waktu itu, hanya berbentuk kotak, satu pintu dan 2 jendela. Kalau 2 lantai, tinggal tambah 2 jendela di atas. Itu rumah paling besar pada zaman itu. Di jalan-jalan itu tidak ada penduduk Madinah, tidak ada penjaga-penjaga. Sampai dia ketemu sama satu Muslim penduduk Madinah yang sedang duduk di bawah pohon. Lalu Perdana Menteri bilang, "Hai Muslim, di mana istananya Raja Agung Umar?" Muslim ini menjawab, "Kenapa engkau mencari Umar?" Perdana Menteri menjawab, "Ada surat datang dari Raja Agung Umar kepada Raja kami Romawi, mengajak kami masuk Islam, dan Raja kami masih menolak. Maka kami membawa ini upetinya. Kami akan membayar." Lalu orang itu pun melihat kiri kanan. Dia lihat banyak sekali peti. Sedangkan seorang Muslim yang sedang bicara ini berada di bawah, sedangkan Perdana Menteri di atas kudanya. Orang Muslim ini menjawab, "Bagaimana kalau yang di depanmu ini Umar?" Maka Perdana Menteri kebingungan. "Apakah Anda betul Umar?" "Iya, saya Umar," jawab orang Muslim ini. Turunlah Perdana Menteri ini. Begitu menghadap depan Umar, lalu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah." Perdana Menteri ini masuk Islam. Umar bertanya, "Kenapa kau masuk Islam?" Perdana Menteri menjawab, "Saya sudah lama dengar nama Anda, dan saya sekarang baru tahu kenapa orang-orang di negeri saya kalau dengar nama Anda saja ketakutan. Anda di sini di bawah pohon sedang apa, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab, "Saya lagi tunggu baju saya cuci. Saya cuci baju saya sendiri. Saya gantung di depan rumah dan saya sedang menunggu baju itu kering. Makanya saya duduk di bawah pohon ini." Perdana Menteri berkata lagi, "Apakah Anda tidak memiliki pengawal?" "Tidak ada pengawal. Saya bersama dengan Allah." Perdana Menteri ini bilang, "Gara-gara itu, saya masuk Islam, wahai Umar." Umar bin Khattab tidak punya pengawal, tidak punya pendamping. Duduk sendiri dengan keyakinan bahwasannya dia bersama Allah. Dan di zaman beliau itu, Islam sudah menguasai setengah dunia. Di antaranya adalah utara Jazirah Arab, negeri Syam dan Turki bahagian Asia, takluk di tangan Umar bin Khattab. Pada saat itu, Umar bin Khattab mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu an untuk ikut dalam perang besar-besaran yang disebut Perang Yarmouk. Tahun 16 Hijriah, diutuslah pasukan ke Persia, maka ta'alulah Iran, Irak, Afghanistan, dan Rusia. Perasaan itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perangnya Umar bin Khattab dengan 30.000 orang yang mengalahkan pasukan 240.000. Umar berkuasa dari tahun 13 sampai 23. Tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus lagi pasukan 8.000 orang untuk menuju ke Mesir yang dipimpin oleh Amr bin Ash radhiyallahu an yang menembus Mesir, Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, Maroko dan seluruh Afrika, bahkan Spanyol nanti terbuka dan masuknya Islam ke sana. Umar bin Khattab berhasil menguasai setengah dunia dan tidak menggunakan satupun pengawal. Apa yang membuat Umar bin Khattab bisa melakukan semua ini? Bahkan Umar bin Khattab tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah berkeliling Madinah dan tidak ada pengawal. Umar berjalan sendirian. Dan dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang berharga karena keberanian Umar bin Khattab dan keyakinannya bahwa Allah selalu bersamanya. Dalam kisah lain diceritakan, pada suatu malam Umar bin Khattab pernah sakit selama 3 hari dan tidak pernah keluar rumah. Biasanya beliau keluar setiap hari untuk melihat orang-orang Madinah, dan kalau sudah tidak ada lagi yang perlu, baru beliau tidur. Pada hari keempat, Umar bin Khattab keluar dan berjalan sendirian. Umar bin Khattab berjalan terus sampai di pinggir kota Madinah. Beliau melihat ada api unggun. Beliau mampir ke sana. Beliau lihat ada seorang ibu dan 3 orang anaknya yang sedang menangis di depannya. Umar memberikan salam lalu berkata, "Wahai amatullah, ada apa denganmu?" Wanita itu menjawab,
Pemimpin negeri ini tidak adil. Perempuan itu tidak mengetahui bahwa yang di tempatnya sekarang adalah Umar bin Khattab. Umar menjawab, "Kenapa?" Perempuan itu berkata lagi, "Saya bersama anak saya sudah lapar 3 hari. Jadi selama 3 hari Umar tidak keluar karena sakit. Ternyata ada rakyatnya yang kelaparan." Lalu Umar berkata lagi, "Lalu apa yang kau masak?" Perempuan itu mengangkat pancinya yang isinya batu yang dimasak dengan air. Umar bertanya, "Kenapa kau masak batu?" Perempuan itu menjawab, "Supaya anak-anak saya mengira saya masak, tidak ada makanan. Saya tidak tahu mau ambil makanan dari mana." Maka dengan seperti itu mereka kelelahan menangis dan tidur. Itulah yang saya lakukan selama 3 hari. Maka Umar berkata lagi, "Baik, tunggulah sebentar." Umar langsung pergi ke Baitul Mal. Umar mengambil gandum dan segala macam kebutuhan. Umar memikulnya untuk memberikan kepada seorang ibu yang kelaparan beserta 3 anaknya. Lalu ada satu sahabat lewat dan melihat Umar. "Ya Amirul Mukminin, apa yang Anda pikul ini dan mau kemana?" "Saya memikul makanan," kata Umar. Sahabatnya berkata, "Baik, biarkan saya yang bawa." Umar berkata, "Apa kau ingin memikul dosaku di hari kiamat?" "Tidak usah ikut-ikutan, ini tanggung jawabku." Orang ini penasaran dan mengikuti Umar sampai ke tempat perempuan tadi. Sesampai di sana, Umar tidak banyak bicara. Umar langsung mengambil panci, membersihkannya dan memasak dengan tangannya sendiri. Setelah makanannya matang, perempuan ini dan anak-anaknya makan makanan itu dengan lahap. Umar juga memberikan 1 karung gandum kepada keluarga itu. Perempuan itu berkata, "Kalau seandainya Umar seperti kamu, tidak ada orang yang kelaparan." Lalu sahabat yang mengikuti Umar tadi datang dan berkata, "Hai ibu, apakah Anda tahu siapa orang ini?" "Beliau ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Perempuan itu langsung meminta maaf. "Maafkan saya Amirul Mukminin, saya tidak tahu. Saya sudah dengar keadilan Anda." Umar menjawab, "Sudah, tidak masalah. Allah sedang memperingatkan saya dari lisan kamu." Pada kisah lainnya, diceritakan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab di siang hari, saat suasana sedang panas sampai mencapai suhu 55 derajat. Utsman dan Ali radhiyallahu an sedang makan siang bersama. Saat mereka pulang, mereka tutup wajah mereka dengan imamahnya karena suasana yang sangat panas. Lalu mereka melihat dari kejauhan ada orang yang sedang mengumpulkan unta dan menarik kambing-kambing yang sedang lepas. Utsman berkata kepada Ali, "Siapa orang itu saat panas sekali seperti ini mau mengurusin unta dan kambing? Kelihatannya bukan unta dia, karena unta-unta yang lepas." "Saya tidak tahu, mari kita bantu," kata Ali. Begitu mereka mendekat, mereka melihat Umar bin Khattab. Umar di tengah hari, di siang yang sangat panas, rela tidak istirahat demi mengurus unta-unta dan kambing masyarakat yang lepas dan dikembalikan ke rumah masing-masing. Dan begitulah banyak kisah Umar bin Khattab yang lain yang luar biasa. Dan semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan inilah sedikit dan beberapa kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ada manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.